Bab 1691 tidak mungkin salah. Semua kehancuran ini menyebabkan Wang Lin batuk darah, dan tubuhnya mulai terpecah-pecah karena keributan. Dia terus-menerus didorong mundur. Saat jari telunjuk kanannya terus melawan, dia membentuk segel dengan tangan kirinya dan melambai. Bintang-bintang bergetar karena gelombang ini dan jejak telapak tangan yang sama muncul. Itu adalah cetakan semangat perang. Setelah cetakan roh perang muncul, ia mengikuti gelombang Wang Lin dan bertabrakan dengan jejak telapak tangan penguasa. Gemuruh menggelegar bergema. Saat cetakan roh perang yang tak terkalahkan bertabrakan dengan telapak tangan penguasa, cetakan itu runtuh. Wang Lin terjatuh ke belakang dan sejumlah besar darah mengalir keluar dari mulutnya. Ini hanyalah tabrakan pertamanya dengan penguasa dan dia sudah terluka parah. Namun, jejak telapak tangan penguasa hanya berhenti sejenak sebelum melanjutkan ke depan. Wang Lin mendongak dan mengungkapkan ekspresi galak saat dia menunjuk ke atas. Semburan cahaya 7 warna muncul, membentuk tombak yang melesat ke arah telapak tangan. Kedua belah pihak mulai bertabrakan sekali lagi, menimbulkan suara yang mengerikan. Tubuh Wang Lin tersapu angin dan dia mundur lebih dari 10.000 kaki. Tangannya gemetar dan kakinya berlumuran darah. Namun, jejak telapak tangan besar itu tidak hancur, meski sedikit menghilang dan tidak sekokoh sebelumnya. Jejak telapak tangan itu melolong saat turun ke atas Wang Lin. Mata Wang Lin dipenuhi kegilaan. Kekuatan penguasa tidak di luar dugaannya, ini adalah kekuatan seorang kultivator arcane tribulan. Saat jejak telapak tangan mendekat, api di mata kiri Wang Lin dan guntur di mata kanannya muncul. 3 esensi halus dan esensi pembantaian bergemuruh. 6 esensi di tubuhnya membentuk 6 pedang ilusi. Dengan satu lambaian, ke-6 pedang ini melesat ke arah telapak tangan. Wang Lin mengatupkan giginya, dan bukannya mundur, dia malah menyerang ke depan. Ke-6 pedang itu langsung mendekati jejak telapak tangan dan menusuknya. Riak menyebar, dan saat pedang menyerang jejak telapak tangan, Wang Lin menyerang ke depan. Dia memiliki ekspresi yang galak saat dia mengangkat tangannya, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Merobek surga. Mantra merobek surga yang dipelajari Wang Lin dari anak Ye Mo telah digunakan. Dia mengambil ruang itu sendiri dan tanpa ampun merobeknya. Ruang sebelum Wang Lin bergetar dan celah terbuka di hadapannya. Meminjam kekuatan merobek ruang itu sendiri, jejak telapak tangannya juga terkoyak. Saat ini, bayangan kuno muncul di belakang Wang Lin. Ini berbeda dari sebelumnya, itu bukan lagi hanya sebuah kepala tetapi memiliki tubuh yang tidak jelas. Tubuh ini adalah tubuh kuno. Meskipun Wang Lin tidak punya waktu untuk memurnikan 8 tetes darah itu telah muncul. Sosok kuno yang samar-samar ini juga membuka lengannya dan merobek telapak tangannya mengikuti gerakan Wang Lin. Domain bintang bergetar ketika kekuatan yang tak terlukiskan merobeknya hingga terbuka. Itu merobek operasi langit dan membuka jejak telapak tangan penguasa. Jejak telapak tangan itu runtuh. Ke-6 pedang itu juga hancur dan kembali ke tubuh Wang Lin menjadi beberapa bagian. Tangan Wang Lin berantakan. Kekuatan mantra itu bergantung pada jari-jarinya. Bahkan bayangan kuno di belakang Wang Lin tiba-tiba runtuh. Wang Lin terlempar ke belakang. Dia mengeluarkan banyak darah dan darah menyembur keluar dari tubuhnya. Wajahnya pucat, namun kegilaan di matanya menghilang dan digantikan oleh ketenangan. Seolah-olah segala sesuatu sebelumnya hanyalah sandiwara.
Ini adalah kekuatan dari puncak kultivator Arcane Void yang telah memasuki Arcane Tribulan. Tanpa busur Li Guang, aku bukan tandingannya. Wang Lin terhuyung mundur saat rasa sakit yang menusuk melanda tubuhnya. Jiwa asalnya telah dirusak oleh gelombang kejut yang memantul. Semua ini terjadi dengan sangat cepat. Meskipun jejak telapak tangan telah hilang, penguasa tertawa keras. Dia akhirnya yakin bahwa Wang Lin tidak memiliki kekuatan untuk menarik busur untuk ketiga kalinya. Sekarang dia tidak khawatir, dia berjalan menuju Wang Lin dengan senyum kejam. Wang Lin, aku ingin melihat kemana kamu akan lari kali ini. Saya telah menyegel domain bintang ini, Anda tidak dapat melarikan diri. Sang penguasa dipenuhi dengan sukacita. Dia telah menunggu 3 tahun untuk hari ini. Saat Sovereign mendekat, lolongan bergema dari kejauhan. Riak menyebar dan selir ketujuh keluar dengan ekspresi cemberut. Pada saat yang sama, Master Dao Miaoyin dan Master Iblis 9 Surga datang dari arah lain menuju Wang Lin. 3 dari 5 penguasa sistem bintang kuno dan selir kekaisaran surgawi ketujuh. Salah satu dari mereka dapat mengguncang alam dalam dan luar, tetapi pada saat ini, mereka semua datang untuk membunuh Wang Lin. Melihat keempatnya muncul, mata Wang Lin menjadi dingin. Dia telah menunggu mereka berempat muncul. Hanya dengan begitu dia dapat menyelesaikan langkah pertama dari rencananya. Hancurkan sistem bintang kuno alam luar dan buat kekacauan di dunia gua sehingga kekuatannya tidak lagi seimbang. Ini adalah langkah pertama dari rencana Wang Lin, tapi bagaimana mungkin dia tidak menyadari bahwa ini akan membuatnya terjebak dalam sistem bintang kuno hanya untuk diburu. Matanya bersinar. Saat penguasa hendak mendekat, Wang Lin tiba-tiba berhenti. Tangan kirinya terulur ke depan dan busur Li Guang tiba-tiba muncul di tangannya. Saat busur Li Guang muncul, ekspresi penguasa berubah drastis. Dia secara tidak sadar berhenti dan bahkan mundur lebih dari 1000 kaki. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Mustahil, Anda hanya memiliki kekuatan 2 tembakan, saya tidak mungkin salah, tidak mungkin. Anda hanya mengambil busur untuk membodohi kami. Kamu tidak bisa menarik busur itu. Penguasa tidak bisa menerima hal seperti itu. Dia tidak bisa menerima rencananya yang salah lagi dan lagi. Pukulan semacam ini sangat mematikan baginya dan dapat menghancurkan kepercayaan dirinya, mengguncang hati Dao-nya. Pada saat ini, tidak hanya penguasa yang mundur, tetapi bahkan selir ketujuh pun berhenti dan tidak lagi bergerak maju. Dao Master Miaoyin dan Master Iblis 9 Surga juga berhenti, dan ekspresi mereka sangat berubah. Wajah penguasa menjadi pucat, lalu kegilaan memenuhi matanya dan dia berteriak pada Wang Lin, "Kamu berpura-pura menjadi misterius." Namun, saat dia meraung, dia tiba-tiba berhenti ketika dia melihat tangan kanan Wang Lin meraih tali busur dan tanpa ampun menariknya kembali. Ada desas-desus. Suara indah ini membuat takut sang penguasa. Ingatan akan kematiannya 3 tahun lalu tak mampu dibendung dan menenggelamkannya. Mustahil. Ini benar-benar mustahil. Bahkan jika kamu bisa menarik busurnya, kamu tidak memiliki energi surgawi untuk memicu munculnya anak panah itu. Sang penguasa mundur, wajahnya pucat pasi. Namun, pada saat ini, cahaya hantu menyala di busur yang ditarik Wang Lin, dan anak panah yang menekan semua kehidupan muncul. Sambil memegang busur, dia mengunci Sovereign dan yang lainnya yang datang. Dia mengangkat tangan kirinya dan mengarahkan panah ke penguasa.
Wajah penguasa menjadi pucat pasi setelah diarahkan oleh anak panah. Pukulan terbesar datang dari pikirannya. Rencananya berulang kali gagal di hadapan Wang Lin. Meskipun dia yakin kali ini, pada akhirnya, dia menyadari bahwa dia salah sekali lagi. Orang tua ini menolak untuk percaya. Semua ini salah. Meskipun Anda telah memanggil anak panah tersebut, Anda tidak memiliki energi surgawi untuk menembakkan anak panah tersebut. Saya tidak percaya, saya bersedia bertaruh untuk ini. Penguasa menjadi gila. Bukannya mundur, dia bergegas menuju Wang Lin. Ekspresinya berubah ketika tangannya membentuk segel dan jejak telapak tangan raksasa muncul sekali lagi. Sebuah sumur ilusi raksasa muncul di balik jejak telapak tangan. Sumur itu tiba-tiba menyebar dan wilayah bintang di sekitarnya sepertinya menjadi bagian darinya. Pada saat yang sama, matahari merah cerah muncul di domain bintang yang dikelilingi oleh air sumur. Kekuatan hukum asal-usul muncul. Penguasa menjadi gila. Saat dia bergerak maju, dia memukul dahinya dengan tangannya. Manik tulang seukuran kepalan tangan tiba-tiba keluar dari dahinya. Manik tulangnya berwarna abu-abu dan memancarkan cahaya putih. Setelah kemunculannya, kekuatan penguasa meningkat beberapa kali lipat. Dia kemudian langsung menyerang Wang Lin. Aku akan membuatmu percaya, membuatmu ingat. Wang Lin menutup mata dinginnya sehingga yang lain tidak bisa melihat cahaya keemasan di tatapannya. Dia menarik busurnya sedikit lagi dengan tangan kanannya sehingga tali busurnya ditarik ke belakang sedikit lagi, lalu tiba-tiba dia melepaskannya. Saat dia melepaskannya, anak panah itu melesat ke depan sebagai sinar cahaya yang menghancurkan surga. Jejak telapak tangan itu langsung roboh dan tertembus anak panah. Riak bergema di seluruh sumur, dan saat anak panah itu lewat, sumur itu pecah. Adapun matahari, tidak mampu menghentikan panah untuk melewatinya. Anak panah itu membawa kekuatan destruktif yang kuat saat ia terbang menuju penguasa, yang dipenuhi dengan keputusasaan. Ini tidak mungkin. Anak panah itu terlalu cepat dan langsung melewati penguasa. Tubuhnya gemetar saat anak panah itu lewat. Tubuhnya roboh dan pecahan tubuhnya terlempar puluhan ribu kilometer jauhnya. Master Dao Miaoyin dan Master Iblis 9 surga batuk darah dan tubuh mereka roboh. Jiwa asal mereka hendak melarikan diri ketika Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan menangkap mereka. Hanya selir ketujuh yang hanya mengeluarkan banyak darah dan terluka parah setelah panah itu lewat. Sebagai selir kekaisaran surgawi, dia memiliki harta yang menyelamatkan nyawa dan untungnya selamat. Setelah anak panah itu melesat, daging dan darah penguasa dengan cepat berubah dan dia bangkit kembali. Dia pucat dan dia memandang Wang Lin dengan ketakutan yang belum pernah dia tunjukkan sebelumnya. Pada saat ini, dia tidak berani mengatakan dia bisa menghitung berapa banyak tembakan yang bisa ditembakkan Wang Lin. Tanpa ragu-ragu, penguasa melarikan diri seperti orang gila tanpa kembali, seperti 3 tahun lalu. Tepat pada saat ini, cahaya 7 warna yang mengerikan melonjak. Seolah-olah seseorang datang menggunakan cahaya 7 warna dan menerangi domain bintang ini sepenuhnya. Bab 1692. Perjanjian sejak dulu. Ketika cahaya 7 warna menyala, penguasa yang mundur tiba-tiba berhenti. Dia melihat cahaya 7 warna dengan ekspresi rumit dan pahit. Ada juga selir ketujuh yang nyaris tidak selamat karena harta yang menyelamatkan nyawanya. Dia juga melihat cahaya 7 warna dengan ekspresi rumit. Dia benar-benar datang.
Murid Wang Lin menyusut, dan tanpa ragu-ragu, dia mundur beberapa langkah. Tangan kanannya meraih kekosongan dan sebuah batu giok muncul di tangannya. Dia menghancurkan batu giok itu dan berubah menjadi debu. Lubang hitam seukuran kepalan tangan segera muncul di tempat batu giok itu berada. Lubang hitam itu mengeluarkan kekuatan isap yang mengejutkan dan memancarkan cahaya hantu yang menyelimuti Wang Lin. Itu akan menariknya ke dalam lubang hitam. Di kejauhan, di mana cahaya 7 warna muncul, sosok ilusi perlahan berjalan mendekat. Sosok itu adalah seorang pria paruh baya berjubah. Dia memberikan kesan halus. Dia awalnya tenang, tetapi ketika dia melihat lubang hitam muncul ketika Wang Lin menghancurkan batu giok itu, cahaya misterius melintas di matanya. Kamu ingin pergi menggunakan metode itu? Itu tidak mungkin. Taois 7 warna berbicara sambil dengan santai menunjuk ke arah Wang Lin. Dengan satu titik, cahaya 7 warna tiba-tiba bersinar terang dan berkumpul di jarinya. Badai 7 warna muncul dan melesat ke arah Wang Lin. Badai ini terlalu cepat dan langsung mendekati Wang Lin. Jaraknya kurang dari 7 kaki dari Wang Lin. Rasa dingin datang dari pikiran Wang Lin dan menyebar ke setiap pori-pori tubuhnya, memberitahunya bahwa ini adalah krisis hidup dan mati. Berdasarkan kecepatan badai ini, sepertinya Wang Lin tidak punya cukup waktu untuk memasuki lubang hitam. Namun, dia tidak panik, seolah semuanya sesuai perhitungannya. Saat badai 7 warna mendekat, tangan wanita seperti batu giok terulur dari lubang hitam. Jari tengahnya memiliki cincin giok hijau terang yang bertabrakan dengan badai. Badai 7 warna itu diam-diam runtuh dan berubah menjadi gas 7 warna. Gas itu berbentuk seperti 7 ular berbisa dan mengalir ke tangan yang seperti batu giok. Suara teredam yang terluka datang dari lubang hitam. Tangan seperti batu giok itu bergetar dan segera membentuk segel. Tangan itu tiba-tiba terbelah menjadi 7 tangan yang sama persis dan tumpang tindih membentuk lingkaran. Cahaya 7 warna datang dari ketujuh tangan ini. Dengan tepukan lembut, ketujuh tangan itu memancarkan cahaya warna berbeda, membentuk cetakan 7 warna. Itu terbang melewati Wang Lin dan menembak ke arah 7 warna Daois di kejauhan. Pada saat yang sama, tubuh Wang Lin ditarik oleh lubang hitam dan dia menghilang dari sistem bintang kuno. Semua ini terjadi dalam sekejap. Ketika penguasa melihat ketujuh tangan itu, dia menatapnya dan matanya bersinar terang. Jadi itu dia. Orang yang lebih terkejut lagi adalah selir ketujuh. Wajahnya menjadi pucat dan dia tanpa sadar melangkah mundur sambil berseru, "Kakak." Dia belum mati. Hanya Taois 7 warna yang tetap tenang. Saat cetakan 7 warna itu mendekat, dia melambaikan tangannya. Riak 7 warna bergema dan bertabrakan dengan cetakan 7 warna. Gemuruh menggelegar bergema, dan sesaat kemudian, semuanya menghilang. Taois 7 warna menutup matanya. Tidak diketahui apa yang dia pikirkan. Setelah sekian lama, dia perlahan membuka matanya dan melihat kemana Wang Lin menghilang. Kenangan memenuhi matanya. Cetak giok 7 warna, kupikir itulah namanya, sayangnya. Aku hanya memiliki mantranya tetapi tidak memiliki ingatannya, namun, itu tidak cukup untuk melarikan diri dariku. Busur Li Guang telah menyelesaikan misinya, jadi inilah waktunya untuk mengambilnya kembali. Taois 7 warna mengangkat kepalanya dan melangkah maju. Dia menghilang tanpa jejak, hanya Sovereign dan selir ketujuh yang tersisa di sana. Eka berdua kaget dengan penampakan tangan itu dan identitas pemilik tangan itu.
Selir pertama penguasa surgawi dan juga adik perempuan dari partner Dao penguasa surgawi. Di Lautan Awan, ada celah spasial raksasa di mana dulunya sekte iblis berada. Hanya sedikit orang yang tahu kemana arah retakan ini, tetapi banyak binatang buas yang sering keluar dari sana. Pada saat ini, jauh di dalam celah spasial, di ruang gelap dan aneh ini, ada seekor binatang raksasa yang panjangnya lebih dari 10.000 kaki. Ia tampak seperti singa tetapi memiliki satu tanduk di kepalanya. Ada seorang wanita yang duduk di depan tanduk tunggal di kepala singa yang perkasa ini. Dia sangat cantik, dan saat ini, wajahnya pucat. Dia terus-menerus membentuk segel dan melambaikan tangannya di depannya. Di depannya ada lubang sebesar kepalan tangan yang melahap kegelapan di sekelilingnya. Lubang hitam itu bergetar dan meluas. Ketika melebar hingga 10 kaki, Wang Lin keluar. Saat dia berjalan keluar, lubang hitam itu runtuh menjadi titik cahaya. Terima kasih banyak. Wang Lin menggenggam tangannya pada wanita yang duduk di sana. Wanita yang sangat cantik itu membuka matanya dan menunjukkan sedikit kelelahan. Dia menatap Wang Lin, dan setelah sekian lama, dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dulu ketika kita berpisah, tingkat kultivasi Anda rendah. Saya tidak berpikir Anda akan mencapai tingkat kultivasi setinggi itu hari ini. Saya pikir Anda telah melupakan perjanjian kita. Tetapi ketika saya menerima pesan Anda melalui batu giok, saya tahu Anda belum melakukannya. Kamu membantuku pergi dari sini sebelumnya dan tentu saja aku tidak akan lupa. Namun, karena beberapa hal, saya datang terlambat. Wang Lin tersenyum dan menatap singa raksasa yang sedang berlari. Dia memutuskan untuk duduk. Ketika dia memutuskan untuk pergi ke sistem bintang kuno untuk menghancurkan alam surgawi kuno di sana, dia sudah memikirkan cara untuk melarikan diri. Wang Lin tahu perjalanan ini tidak mudah. Begitu dia menembakkan busurnya 2 kali, penguasa akan bertindak. Meskipun Wang Lin tidak hanya memiliki kekuatan untuk 2 tembakan tersisa seperti yang dipikirkan penguasa, alam luar adalah wilayah kekuasaan Daois 7 warna. Begitu orang itu muncul, Wang Lin tahu akan sulit untuk melarikan diri. Oleh karena itu, ketika dia berkultivasi pada formasi roda 1 tahun yang lalu, dia telah mengeluarkan batu giok dan berkomunikasi dengan wanita yang sudah lama tidak dia ajak bicara. Mereka mencapai kesepakatan. Alasan Wang Lin mencari bantuan wanita itu adalah karena melalui pengetahuannya sendiri dan berbagai petunjuk, Wang Lin yakin 60% bahwa wanita ini adalah selir pertama yang hilang. Setelah komunikasi pertama mereka, wanita itu mengungkapkan identitasnya, dia adalah selir pertama. Wanita cantik itu dengan lembut berkata, saya pernah menjadi selir pertama penguasa surgawi 7 warna. Aku sudah memberitahumu ini sebelumnya ketika kita berbicara melalui batu giok. Identitasku yang lain adalah adik perempuan Fan Sanmeng, partner Dao penguasa surgawi 7 warna. Namaku Fan Sanlu. Karena kamu sudah tahu bahwa ini hanyalah dunia gua, tidak perlu menyembunyikan apapun darimu. Penguasa surgawi 7 warna mencoba mendapatkan harta karun sementara 2 dari 9 matahari bertarung. Dia menggunakan cara tercela dengan menggunakan adikku sebagai umpan, dan dia mengambil kesempatan itu untuk mendapatkannya. Kemudian dia kembali dan menyegel 7 Dao Sekte. Saat kami tiba di sini, saya tidak dapat mempercayai siapapun dari benua astral abadi. Dan saya terluka oleh penguasa surgawi 7 warna.
Kultivasi saya masih belum pulih dan saya tidak punya siapapun untuk diajak bekerja sama sampai Anda muncul. Tidak ada konflik kepentingan di antara kita, kita bisa bekerja sama. Wanita itu berbicara dengan lembut. Anda ingin membawa para penggarap asli ke sini ke benua astral abadi. Saya juga akan membantu Anda dalam hal ini. Benua astral abadi adalah tempat yang misterius. Jumlahnya terlalu besar dan peperangan terus terjadi. Hanya ada sedikit perdamaian di antara berbagai sekte. Jika Anda ingin berpijak di sana, Anda harus memiliki sekte. Setiap wilayah yang layak telah diambil alih. Sejujurnya, dengan tingkat kultivasi Anda tidak dapat mengambil sekte apapun. Sedangkan untuk dunia gua, semua yang ada di sini hanyalah ilusi. Bukanlah salah untuk mengatakan bahwa semua kehidupan di sini memang palsu. Sepanjang zaman, saya jarang mendengar orang keluar dari berbagai dunia gua sekte di benua astral abadi. Aku harus memberitahumu ini sebelumnya. Wang Lin diam-diam merenung saat dia duduk di sana mendengarkan kata-katanya. Namun, hal itu bukan tidak mungkin. Saat Anda menuju ke benua astral abadi, Anda harus membayar mahal dan menanggung hukuman hukum astral abadi. Saya hanya mendengar sedikit tentang masalah ini, tetapi hanya setelah mencapai Arcanet Tribulan di dunia gua Anda dapat memiliki kesempatan untuk selamat. Namun, aku juga bisa membantumu dalam masalah ini. Wanita itu perlahan berbicara sambil menatap Wang Lin. Aku mendengarkan. Ekspresi Wang Lin tenang, tanpa sedikit pun fluktuasi. Ketika wanita itu melihat ini, mau tak mau dia mengungkapkan sedikit kekaguman. Setelah merenung sebentar, wanita itu tiba-tiba berkata, "Kakak perempuanku belum mati." Mata Wang Lin menyipit, tapi dia tidak berbicara. Dia tidak ada di sini, dia berada di benua astral abadi. Mendapatkan sekte di benua astral abadi sangatlah sulit, tetapi jika Anda membunuh penguasa surgawi 7 warna, sekte 7 Dao adalah milik Anda. Aku dan adikku tidak menginginkan semua itu. Sebenarnya, kami bukanlah orang dari 7 sekte Dao tetapi murid inti dari sekte Jiwa Agung. Saat itu, kami buta dan mengikuti penguasa surgawi 7 warna. Wanita itu mengatupkan giginya dan menunjukkan ekspresi kesal. Bahkan setelah kamu mendapatkan 7 sekte Dao, jika kamu ingin terus berkultivasi, kami dapat memperkenalkanmu ke dalam sekte Jiwa Agung. Adapun hukumanmu memasuki benua astral abadi, aku akan meminta adikku untuk meminta bantuan guru. Dengan bantuan guru untuk menyambut Anda di benua astral abadi, hukumannya akan dikurangi. Wang Lin diam-diam merenung. Sesaat kemudian, dia perlahan berbicara. Selain saya, bagaimana dengan para penggarap dunia gua lainnya? Wanita cantik itu hendak berbicara ketika ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia menoleh ke belakang. Di saat yang sama, Wang Lin juga melihat ke belakang dengan ekspresi muram. Bab 1693 7 warna tiba. Binatang singa di bawah mereka berdua gemetar dan memperlihatkan ekspresi ngeri. Ia gemetar dan benar-benar berhenti bergerak. Cahaya 7 warna bersinar terang di belakangnya seperti bintang. Seolah-olah seseorang telah merobek ruang ini dan memaksa masuknya cahaya 7 warna. Murid Wang Lin menyusut dan dia melangkah maju tanpa ragu-ragu. Dalam sekejap, dia mulai bergerak maju dengan cepat. Fan Sanlu juga sama dan bergerak seperti kupu-kupu cantik di belakang Wang Lin. Saat dia melarikan diri, dia melambaikan tangannya yang seperti batu giok ke arah binatang singa itu.
Binatang singa itu mengaum dan menyerang cahaya 7 warna itu seolah-olah dia gila. Mata Van Sanlu berbinar dan dia bergumam, pengorbanan darah. Saat dia berbicara, singa itu diselimuti cahaya berwarna darah dan kemudian meledak menjadi kabut darah. Kabut ini bergemuruh lalu tersebar ke segala arah. Segera, suara gemuruh tajam datang dari segala arah. Aura binatang buas bergegas menuju lokasi. Wang Lin menggunakan hampir kecepatan penuhnya dan bergerak maju seperti seberkas cahaya yang memecah ruang. Dia terkadang menyatu dengan dunia dan bergerak lebih cepat. Di sini, Van Sanlu sedikit lebih cepat dari Wang Lin. Tingkat kultivasinya sangat tinggi, dan meskipun dia terluka, dia berhasil menekan banyak lukanya selama bertahun-tahun. Dalam sekejap, dia melewati Wang Lin dan memimpin jalan. Dia tidak bergerak lurus ke depan tetapi berbalik ke arah lain. Mata Wang Lin berbinar dan dia mengikutinya tanpa ragu-ragu. Namun, pada saat ini, dengusan dingin datang dari kehampaan di belakang mereka berdua. Tidak ada suara gemuruh, tapi tekanan dan gelombang kejut yang kuat datang bersamanya. Ada ratusan binatang buas di belakang mereka, mereka tertarik dengan kabut darah. Namun, saat dengusan dingin bergema, mereka mengeluarkan tangisan sedih dan dipukul mundur oleh kekuatan yang kuat. Saat gelombang kejut menyebar, ratusan binatang buas meledak. Beberapa tetes darah dan daging cincang terbang melewati Wang Lin, membuatnya semakin murung. Saat ratusan binatang buas itu runtuh, cahaya 7 warna menembusnya. Taois 7 warna dengan tenang berjalan keluar dengan tangan di belakang punggung. Wang Lin, berikan aku busur dan anak panah Li Guang. Kata-katanya lambat, tetapi ketika masuk ke telinga Wang Lin, pikiran Wang Lin bergetar. Tubuh Wang Lin bergetar dan dia batuk darah. Van Sanlu meraih lengan Wang Lin. Wajahnya pucat dan dia dengan cemas menarik Wang Lin ke depan. Aku ingat kamu, kamu adalah selir pertamaku. Mengapa kamu lari dari tuan ini setelah melihatku? Tatapan Daois 7 warna menyapu Van Sanlu. Dia melambaikan lengan kanannya dan 9 hantu burung api merah menyala muncul di hadapannya. 9 burung api itu bukanlah burung vermilion, tapi panas yang mereka keluarkan adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan burung vermilion. Juga, ada jejak samar jiwa planet yang berasal dari 9 burung api ini. Mereka sama sekali bukan burung api, mereka jelas merupakan 9 planet terbakar langka dari dunia gua ini yang telah disempurnakan oleh 7 warna Daois. Atau lebih tepatnya, 9 matahari. Pada saat ini, dengan lambaian tangannya, 9 burung api berubah menjadi 9 sinar cahaya menyala yang melesat ke arah Wang Lin dan Van Sanlu. Kamu memblokirnya. Pada saat krisis, Wang Lin tidak bisa lagi menyembunyikan kekuatannya. Dia meraung dan melambaikan tangannya. Van Sanlu tidak ragu-ragu. Meminjam kekuatan gelombang Wang Lin, dia melompat maju. Tangannya membentuk segel, dan setelah batuk seteguk darah, dia mengeluarkan raungan sedih. Dao jiwa hebat, tarik jiwa. Dengan jiwaku sebagai pengorbanan, bentuklah jiwa untuk memotong dunia. Tangan kanan Van Sanlu terulur dan darah yang dia batukkan berubah menjadi kabut yang masuk ke tangan kanannya. Segera, itu berubah menjadi pisau berwarna merah darah. Dengan pisau di tangan, Van Sanlu mengangkat kepalanya dan menebas 9 burung api. Pisau itu runtuh menjadi 9 bagian dan ditembakkan ke arah 9 burung untuk memblokir mereka. Meminjam kali ini, Wang Lin mengulurkan tangan kirinya dan busur Li Guang muncul.
Tangan kanannya meraih tali itu. Dengan suara gemuruh, keringat muncul di dahinya dan cahaya keemasan bersinar di matanya saat dia menarik busur. Perhitungan penguasa tidak salah, Wang Lin sebenarnya hanya memiliki kekuatan menarik busur 2 kali. Namun, apa yang penguasa tidak ketahui adalah bahwa Wang Lin mendapat setetes darah surgawi lagi. Setetes darah inilah yang telah ditipu oleh Su Liguo dan Liu Jinbiao dari orang gila itu dan akhirnya diambil oleh Wang Lin. Meskipun setetes darah ini tidak mengandung banyak kekuatan, itu cukup menyebabkan penguasa salah perhitungan. Dengan dengungan, busur Li Guang ditarik dan anak panah itu muncul. Saat anak panah itu muncul, Wang Lin melepaskannya dan tali busurnya terbanting ke belakang, menembakkan anak panah itu keluar. Saat ini, suara anak panah menggantikan semua suara di dunia ini. Dalam sekejap, anak panah itu terbang melewati Fan Sanlu. Hal itu menyebabkan rambutnya berkibar dan memotong beberapa helai. Setelah melewatinya, anak panah itu bertabrakan dengan 9 burung api. Gemuruh menggelegar bergema dan gelombang kejut yang kuat menyebar. Fan Sanlu terkena gelombang kejut dan batuk darah. Wang Lin meraihnya dan keduanya pergi tanpa melihat ke belakang untuk melihat hasilnya. Gua saya jaraknya 4 juta kilometer. Ada formasi di sana yang bisa bertahan untuk beberapa waktu. Suara Fan Sanlu bergema. Wang Lin tidak mengatakan sepatah kata pun saat dia meraih tangannya dan mereka menghilang. Ketika mereka muncul kembali, mereka telah berpindah sejauh 2 juta kilometer. Wajahnya pucat dan terus berlari ke depan. Wang Lin bergegas maju dan tidak berani berhenti sama sekali, tapi dia mengirimkan pesan akal ilahi kepada Fan Sanlu. Apakah dia penguasa surgawi 7 warna? Dia ada dan bukan, dia, sebelum Fan Sanlu selesai berbicara, sebuah suara pelan terdengar dari belakang mereka. Orang tua ini tentu saja adalah penguasa surgawi 7 warna. Awalnya aku tidak ingin membunuhmu dan hanya ingin mengambil busur dan anak panahnya. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk memberikan busur dan anak panah itu kepadaku. Di kejauhan, 7 warna Daois perlahan berjalan keluar. Dia tampak tidak berbeda dari sebelumnya, panah itu tidak berpengaruh padanya. Namun, Wang Lin tidak mempercayainya, tapi ini bukan waktunya untuk mengamati. Jika orang itu ingin menyembunyikan kebenaran, Wang Lin tidak akan bisa mengatakan yang sebenarnya. Lupakan, karena kamu sedang mencari kematian, Tuan ini akan membantumu. Sang Taois 7 warna memperlihatkan ekspresi kasihan. Dia menggelengkan kepalanya dan menunjuk ke arah Wang Lin dan Fan Sanlu. Dengan titik ini, kristal 7 warna muncul dari ujung jarinya. Kristal ini segera melesat ke arah Wang Lin dan Fan Sanlu. Itu menutup dalam sekejap dan kemudian menghilang menjadi cahaya 7 warna yang menyelimuti mereka. Jika Anda melihat dari jauh, Anda akan melihat bahwa mereka sekarang dikelilingi oleh kristal 7 warna yang telah menghilang. Saat ini, kristal itu menyusut dengan cepat. Suara retakan bergema dan Wang Lin merasakan sakit yang luar biasa di tubuhnya. Tekanan kuat datang dari segala arah untuk meremukkan tubuhnya. Wajah Fan Sanlu menjadi pucat. Pada saat bahaya ini, tangan kanannya membentuk segel dan cetakan 7 warna muncul lagi di hadapannya. Dia memuntahkan darah dan mendarat di cetakan. Kakak, bantu aku. Suaranya sangat sedih. Saat ini, bintang-bintang bergetar dan aura eksotis muncul entah dari mana. Di benua astral abadi, terdapat daratan es yang tertutup salju putih.
Suhunya cukup dingin untuk membekukan seluruh kehidupan sampai mati, bahkan para petani pun merasa sulit untuk bertahan hidup di sini. Di tanah beku ini, ada gunung es, dan seorang wanita sedang duduk di puncak gunung tersebut. Penampilannya sama persis dengan Van Sanlu. Saat ini, dia tiba-tiba membuka matanya dan menunjuk ke titik di antara alisnya. Semburan cahaya 7 warna datang dari sela alisnya. Pada saat yang sama di dunia gua, semburan cahaya 7 warna juga muncul di antara alis Van Sanlu. Seolah-olah ada kekuatan luar yang memasuki tubuhnya dan membuatnya bergemuruh. Meminjam kekuatan ini, cetakan 7 warna di depannya tiba-tiba bertambah menjadi lebih dari 1.000, 10.000, bahkan 100.000 kaki. Itu menopang kristal menyusut yang mengelilinginya, dan kristal itu tiba-tiba runtuh. Saat itu runtuh, 7 cetakan raksasa ditembakkan ke arah 7 warna Daois. Aku telah menggunakan seluruh kekuatanku, bawa aku pergi. Mata Van Sanlu meredup dan Wang Lin meraihnya. Dalam sekejap, mereka menghilang dan muncul kembali lebih dari 2 juta kilometer jauhnya. Di depannya ada kapal raksasa seukuran kota Fana. Warnanya benar-benar ungu dan tampak megah. Dia dikelilingi oleh lapisan perlindungan yang memberikan tekanan kuat. Layar kapal bergerak tanpa angin, dan ada wajah hantu di layar, menciptakan pemandangan yang mengejutkan. Wang Lin dan Van Sanlu bergegas masuk ke lapisan perlindungan. Tubuh Van Sanlu memancarkan cahaya dan tidak ada lapisan pelindung yang menghentikan mereka untuk masuk. Saat Wang Lin mendarat, dia bertanya pada Van Sanlu, siapa dia? Pertanyaan ini sudah terlalu lama ada di hatinya. Bab 1694. Penggemar Sanmeng. Wajah Van Sanlu pucat pasi dan dia tidak menanggapi kata-kata Wang Lin. Dia berjuang untuk duduk dan meletakkan tangannya di atas lutut. Dia menutup matanya dan mulai berkultivasi. Cahaya 7 warna berkedip dari tubuhnya, dan cahaya 7 warna di antara alisnya menjadi sangat terang. Akhirnya, pusaran samar muncul di antara alisnya. Cahaya 7 warna tidak hanya keluar dari pusaran, tetapi juga disertai semburan energi dingin. Saat energi dingin muncul di kapal besar ini, dek membeku dan kabut putih tersebar. Mata Wang Lin menyipit dan dia mundur beberapa langkah. Namun, pada saat ini, wajah Van Sanlu tiba-tiba memerah dan dia batuk seteguk darah. Darah berubah menjadi tetesan es dan tersebar di dek. Tak lama kemudian, pusaran di antara alisnya tiba-tiba membesar dan mulai berputar dengan cepat. Mata Wang Lin berbinar, dan dia melihat sebuah wajah tiba-tiba muncul di dalam pusaran. Wajah ini hampir identik dengan wajah Van Sanlu, wajah yang sangat cantik dan memikat. Saat wajah ini muncul, Van Sanlu mengungkapkan ekspresi yang menyakitkan dan pembuluh darah di wajahnya membengkak, ekspresinya garang. Matanya terbuka dan pusaran di antara alisnya runtuh. Pusaran itu kembali ke kepalanya dan wajah cantik itu menghilang bersamanya. Jeritan menyedihkan datang dari Van Sanlu dan dia batuk darah. Tangannya membentuk kembali segelnya dan dia mulai berkultivasi lagi. Ketika Wang Lin melihat semua ini, ekspresinya menjadi sangat serius. Dia sepertinya telah melihat beberapa hal tetapi tidak yakin. Sambil merenung, perasaan ilahi Wang Lin menyebar dan mengelilingi seluruh kapal. Segera, seluruh kapal muncul di benaknya. Kapal ini sangat besar dan ada banyak batasan yang bahkan menurut Wang Lin misterius. Saat kesadaran ilahinya menyebar,
Dia terkejut saat mengetahui bahwa hampir seluruh kapal terbuat dari batasan. Bahkan di bawah kakinya dibuat pembatas. Bisa dikatakan kapal ini merupakan formasi pembatas raksasa. Lapisan perlindungan diciptakan oleh kapal itu sendiri. Mereka membentuk lapisan-lapisan halus yang saling tumpang tindih, dan akan sangat sulit untuk menghancurkannya. Wang Lin samar-samar memperhatikan inti dari formasi ini saat perasaan ilahi menyebar. Itu adalah layar berwajah hantu di kapal. Wajah hantu itu tampak hidup, dan matanya tertuju pada Wang Lin. Meski benar-benar sunyi, ketika Wang Lin ditatap oleh wajah hantu itu, dia sepertinya mendengar tangisan dan raungan mengerikan di benaknya. Suara ini menembus pikirannya dan menyebabkan ekspresinya berubah. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Pembatasan waktu, pembatasan hidup dan mati, pembatasan jiwa kuno, pembatasan pemusnahan, kapal ini tidak hanya memiliki 4 batasan kuno, tetapi ada juga banyak yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Jika saya punya waktu untuk menguasai semua batasan ini dan menelitinya, saya bisa mencapai penyelesaian kecil dalam esensi pembatasan saya. Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya aneh. Pengetahuan pembatasannya luar biasa, namun sayangnya, sebagian besar pembatasan di dunia gua ini tidak lengkap. Jika dia mencoba menyimpulkannya dengan paksa, tidak hanya akan membuang banyak waktu, tapi juga usaha yang sia-sia. Namun, sekarang berbeda. Pembatasan kapal ini membuka jalan baru bagi Wang Lin. Jika dia bisa memperoleh pencerahan dan menyimpulkan semuanya, mungkin ada kemungkinan esensi pembatasan muncul. Tak lama setelah Wang Lin mengamati pembatasan di sini, cahaya terang 7 warna muncul di luar kapal dan menerangi area ini. Taois 7 warna perlahan berjalan mendekat. Kapal ini, agak familiar, Taois 7 warna memandang kapal itu dengan kenangan di benaknya. Namun, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat mengingat di mana dia pernah melihat kapal ini sebelumnya. Saya tidak mendapatkan ingatannya, jadi saya tidak dapat mengingat banyak hal. Sang Taois 7 warna merenung sejenak dan menggelengkan kepalanya. Dia lalu melambaikan tangan kanannya. Gemuruh yang menggelegar tiba-tiba bergema. Saat dek kapal bergetar hebat, suara gemuruh terdengar dari luar. Wang Lin menoleh untuk melihat keluar melalui lapisan pelindung. Dia melihat bahwa di dalam cahaya 7 warna itu terdapat seorang Taois 7 warna yang tenang, yang tampak seolah-olah dunia ada di antara jari-jarinya. Gemuruh yang menggelegar bergema sekali lagi, dan saat geladak bergetar, lapisan pelindung terluar runtuh. Dampaknya menyebabkan kapal raksasa itu terdorong mundur beberapa ratus kaki. Meskipun batasan kapal ini sangat kuat, hanya 20% yang diaktifkan, dengan hanya 20%, saya khawatir kapal ini tidak akan mampu menghentikan 7 Taois warna. Mata Wang Lin berbinar. Itu adalah momen hidup dan mati. Taois 7 warna mungkin tidak membunuhnya karena alasan tertentu, tapi dia akan mengambil busur dan anak panah Li Guang. Wang Lin tidak bisa menyerahkan busur Li Guang, itu sangat berguna baginya. Itu adalah satu-satunya hal yang memungkinkan dia untuk menekan semua penggarap Arcane Void. Yang terpenting, dia tidak akan membiarkan hidupnya berada di tangan orang lain. Dia tidak ingin hidupnya dikendalikan hanya dengan sebuah pikiran. Bahkan jika dia dalam kekuatan penuh, kapal pencarian jiwa ini dapat menghentikannya selama puluhan jam. Tepat pada saat ini, suara dingin datang dari belakang Wang Lin. Fan Sanlu perlahan membuka matanya.
Meski kurang dari 30% pembatasan yang diaktifkan, dia juga tidak sama seperti dulu. Itu bisa menghentikannya. Selama 3 hari, Fan Sanlu berbicara dengan dingin, dan tatapannya mengandung sedikit rasa dingin saat dia melihat ke arah 7 Taois warna di luar. Ada rasa kebencian yang rumit di matanya. Wang Lin berbalik untuk melihat wanita itu, dan setelah sekian lama, dia tiba-tiba berkata, "Kamu bukan Fan Sanlu." Wanita itu mengalihkan pandangannya dari luar perahu dan menatap Wang Lin. Sesaat kemudian, sedikit kekaguman muncul di matanya dan dia mengangguk. "Kamu memang layak menjadi seseorang yang dipilih oleh adik perempuanku untuk diajak bekerja sama. Saya memang bukan Fan Sanlu. Saya kakak perempuannya, Fan Sanmeng." Mata Wang Lin menyipit dan dia dengan hati-hati menatapnya, tapi dia tidak berbicara. "Kamu harusnya mengetahui identitasku dari adik perempuanku. Aku adalah partner Dao penguasa surgawi 7 warna." Saat dia berbicara, dia mengangkat tangan kanannya dan membentuk segel. Dengan lambaian, cahaya 7 warna keluar dari tangannya dan terbang menuju penghalang di luar. Setelah menyatu dengan penghalang, aura kuat datang dari kapal dan penghalang itu menjadi lebih kuat. Gemuruh dari luar penghalang hampir sepenuhnya terhalang, dan suara yang mencapai telinga mereka hampir tidak dapat dideteksi. "Karena kamu bekerja sama denganku dan adikku, aku tidak akan menyimpan rahasia apapun darimu." Saat itu, 2 dari 9 matahari, Grand Empyrean Daoyi dan Grand Empyrean Xuan Luo dari negara kuno muncul di dekat 7 Dao sekte kami. Kekuatan mereka luar biasa dan mereka bertarung demi sebuah fragmen penyimpanan yang entah bagaimana terbang keluar dari domain Dewa Abadi. Biasanya, 7 warna dan saya tidak dapat berpartisipasi dalam masalah ini dan tidak dapat memperoleh manfaat apapun, tetapi pada akhirnya, keberuntungan berpihak pada kami. Bahkan sekarang, saya masih tidak mengerti bagaimana Dao Yi atau Xuan Luo tidak menyadarinya. Ada bagian yang hilang, meskipun bagian penyimpanannya rusak. Bagian yang hilang itu mendarat di tangan 7 warna, dan saat itulah aku melihat isi hatinya yang sebenarnya. Untuk menutupi auranya, saya menyerahkan seluruh kultivasi saya untuk sepenuhnya menekannya dan berharap segera kembali ke Sekte 7 Dao. Namun, selama perjalanan pulang, dia menikam saya dari belakang. Saya tertangkap basah dan dia melakukan kultivasi penuh saya untuk menekan fragmen tersebut. Dia kemudian menghancurkan jiwaku. Dia ingin membunuhku karena dia takut berita itu menyebar. Dia juga perlu menggunakan kultivasi saya untuk membuka fragmen itu. Bagaimanapun, fragmen itu berasal dari domain Dewa Abadi, jadi akan sangat sulit untuk dibuka. Namun, saya tidak mati. Saya adalah murid inti dari Sekte Jiwa Agung, jadi sebagian dari jiwa saya telah diserahkan kepada guru saya. Guru menggunakan mantra reinkarnasi yang hebat dan memungkinkan saya terlahir kembali dengan cepat. Ada orang-orang di dalam 7 Dao Sekte yang mendengarkanku, terutama adik perempuanku. Aku meminjam mantra guruku untuk menceritakan segalanya pada adik perempuanku, dan perang pun dimulai. Wanita itu perlahan berbicara tentang masa lalu. Saya tahu dia pasti telah membuka pecahan itu dan mendapatkan apa yang ada di dalamnya. Saya juga tahu bahwa dia telah memikat Yemo ke dalam dan menyegel 7 Dao Sekte. Tapi bagaimana saya bisa membiarkan dia sukses? Saya menyampaikan berita itu kepada Lian Daofei, yang selalu mendambakan kecantikan saya, dan membujuknya ke 7 Sekte Dao. Dengan koneksi saudara perempuanku,
Sebagian besar selirnya membelot dan menyebabkan murid 7 sekte Dao terpecah. Inilah bagaimana alam dalam dan luar terbentuk. Pada titik ini, wanita itu memandang Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tetap tidak berubah dan dia tidak melepaskan fluktuasi apapun. Dia telah berspekulasi tentang sebagian besar hal ini, dan bahkan sekarang dia hanya mempercayai sebagian dari kata-katanya. Ada banyak bagian yang diabaikan, dan meskipun apa yang dia katakan terdengar lengkap, masih ada beberapa masalah. Setelah merenung sejenak, Wang Lin perlahan berkata, tempat seperti apa domain dewa abadi itu? Ada legenda di benua astral abadi yang menyatakan bahwa domain dewa abadi akan dibuka 9 kali. Setiap kali dibuka, orang yang memperoleh kekayaan terakhir akan menjadi Grand Empyrean. Sampai saat ini, sudah dibuka 9 kali, dan memang ada 9 matahari. Mungkin matahari ke-10 akan muncul ketika dibuka untuk ke-10 kalinya. Adapun apa itu domain dewa abadi, saya juga tidak tahu apa itu. Kamu bilang 7 warna ini berbeda dengan 7 warna di masa lalu. Saya butuh jawaban untuk ini. Mata Wang Lin berbinar dan dia melihat sosok buram yang menghancurkan perlindungan di sekitar kapal. Wanita itu merenung sedikit dan tiba-tiba berkata, dia belum lengkap. Saya tidak tahu bagaimana dia membuat Li Guang membantunya membunuh Ye Mo, tapi saya tahu bahwa setelah saya memberitahu Lian Daofei cara masuk ke dalam gua, pertempuran sengit terjadi. Pertempuran ini terjadi tak lama setelah Ye Mo meninggal. 7 warna kemudian melakukan budidaya pintu tertutup karena luka-lukanya dan mempelajari sesuatu yang dia dapatkan dari pecahan itu. Baru kemudian saya mengetahui bahwa ada dao surgawi di dalam fragmen itu. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.